Pelajaran ke-10 bagian pertama Bahasa Arab, pelajaran dasar buku pertama dari buku Dr. V. Abdurrahim, buku Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Ashir, halaman ke-54 ya, pelajaran ke-10. Kita akan belajar mengenai domir. Kita akan belajar mengenai domir munfasil dan domir muttasil. Apa itu? Kita simak dulu pemaparan sederhana berikut. Domir itu berarti kata ganti. Dalam bahasa kita sehari-hari, bahasa Indonesia pun memiliki kata ganti. Setiap bahasa memiliki kata ganti. Amir adalah pelajar baru. Amir berasal dari Indonesia. Secara bahasa, kurang efisien dan kurang enak didengarnya ketika ada pengulangan. Amir adalah pelajar baru. Amir, nah ini tidak enak gitu. Sehingga di dalam berbagai bahasa, bahkan untuk satu hal saja ada beberapa kata yang dibentuk supaya menghindari penyamaan gitu. Misalkan umpamanya, andai kata, kalau saja, jika saja. Nah, itu kan banyak sekali dibentuk kata hanya untuk satu maksud. Supaya apa? Secara bunyi tidak banyak pengulangan. Itu dalam seni berbahasa. Amir adalah pelajar baru, dia berasal dari Indonesia. Sehingga kalimat terasa mengalir. Ya, tidak mandek lagi di Amir lagi gitu. Amir adalah pelajar baru, dia berasal dari Indonesia. Begitu. Jadi masih dalam satu rangkaian. Kalau ini terkesannya ada sandungan di Amir lagi, sehingga terkesannya kurang bagus lah. Nah, selain dia juga dibentuk kata lain yang semisal Amir adalah pelajar baru, ia berasal dari Indonesia. Seperti itu. Ini kreativitas para pendahulu kita, nenek moyang kita dalam membentuk bahasa Indonesia. Contoh kedua, mereka pergi bersama-sama menuju masjid. Di sini pentingnya domir. Kalau misalkan tidak mengenal domir, tiap bangsa tidak mengenal domir akan repot. Yang pergi 100 orang, masa kita sebutkan satu persatu? Ya, satu persatu kan akan repot. Sehingga domir ini adalah satu kepastian gitu ya. Kecerdikan manusia yang memangnya harus begitu. Sehingga kalau ada yang datang menyerang misalkan, siap-siap mereka datang. Nah, kita sudah punya waktu zaman dulu. Bayang kalau tidak. Ya, disebutkan satu persatu nama musuh. Kalau 1000 kan repot. Nomor 3. Saya melihat kamu kemarin. Mobil Andi sangat bagus. Harganya pasti mahal. Selain manusia, ya, juga benda memiliki dhamir. Mobil tidak disebutkan 2 kali tapi pakai nya. Yang ketiga, dia merindukan teman-temannya. Dari 5 ini, yang 3 terpisah penulisannya. Dia berasal. Ia berasal. Mereka pergi. Kamu kemarin. Melihat kamu. Tidak nempel. Yang ini nempel harganya, temannya. Begitu. Nah, ada penulisan nempel, ada penulisan nyambung. Itu disebut munfasil dan muttasil bahasa Arabnya. Jadi jangan bingung, karena di kita juga sama. Ada yang menulisnya terpisah, ada yang menulisnya ditempelkan. Muttasil, munfasil. Hanya begitu saja sebetulnya domir munfasil dan domir muttasil. Domir dalam bahasa Arab lengkapnya dalam 14. Ya. Ini tunggal semua. Ana, saya, anta, anti, huwa, hiya. Mutakalim itu berarti yang berbicara, orang pertama, saya. Yang orang kedua artinya orang yang kita ajak bicara, disebutnya mukhatab bahasa Arab. Mukhatab itu orang yang diajak berbicara. Ya. Kamu laki-laki, kamu perempuan. Bahasa Arab sangat presisi ya, sangat lengkap. Muzakkar, muannas dibedakan. Kalau bahasa kita tidak. Bahasa kita mau laki-laki mau perempuan, kamu. Kalau bahasa Arab tidak. Anta, anti.
Kemudian juga yang tunggal, yang gaib. Gaib itu tidak hadir dalam percakapan kita. Tidak kita sedang ajak bicara, itu maksudnya. Yang tidak hadir. Meskipun jaraknya hanya satu langkah dengan kita. Kalau kita bicarakan, berarti itu orang ketiga. Dia namanya. Ya, misalkan, wah, parfum dia sangat harum. Padahal berada di 2 langkah dari kita. Ya, itu disebut gaib. Ya. Gaib itu maksudnya tidak hadir dalam percakapan kita. Karena kita sedang bercakap-cakap selalu dengan mukhatab. Gitu. Ini yang dibicarakan, orang yang dibicarakan. Huwa, hiya, huma, hum, dan hunna. Ya. Ada 14. Dalam bahasa Arab, detil lagi. Ada dual. Dual ini kamu berdua. Huma dan huma itu dia berdua. Nah, dalam bahasa Arab, berdua itu mendapat tempat khusus. Bahasa yang lain tidak. Ini sangat aplikatif. Kenapa? Karena dalam keseharian, transaksi kebanyakan berdua. Konflik seringnya berdua. Dan seterusnya berpasang-pasangan. Itu diakomodir dalam bahasa Arab. Ya. Dan kesetaraan. Kalau sudah berdua, maka sama. Mau laki-laki, mau perempuan, semuanya huma. Kesetaraan. Saling melengkapi. Tidak ada perbedaan. Ya. Transaksi dan lain-lain dikesankan demikian. Antuma. Begitu. Jadi laki-laki dan perempuan, ya. Antuma. Kesannya begitu. Kalau berdua, maka equal. Ya. Untuk mengingatnya lah begitu. Kemudian, anta, antuma, antuna, huruf T. T itu di ujung lidah. Kita ngomong enak di depan. Anta, antuma, antum. Sering kita dengan antum. Antum itu kamu. Tapi kalau untuk dia membicarakan orang, huwa, huma, hum. Silahkan, diafragma itu agak berat ya. Supaya apa? Supaya membicarakan orang lain itu tidak terlalu gampang. Ya, itu salah satu maksud filosofinya. Katanya. Huwa, huma, hum. Agak kurang enak gitu ya. Tidak ringan maksudnya. Kalau anta, antuma, antum. Itu ringan karena kita sering ngajak. Karena kita makhluk sosial, makhluk komunikasi. Makanya yang dipilih adalah anta, antuma, antum. Ringan begitu. Ya, kalau tengah ini ana, nahnu. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Ada huruf N di tengah gitu. Jadi kita sebagai pembicara itu harus di tengah-tengah lah, harus bijak gitu. Ana, nahnu. Kalau ini anta, antuma, antum. Kita berbicara kepada orang dibuat ringan karena intinya kita makhluk sosial yang bisa digunakan nanti untuk saling menasehati orang. Ya, menyebarkan kebaikan. Anta, antuma, antum. Kesannya begitulah. Ya, huruf T itu untuk kamu. Ya, kalau huruf H itu untuk mereka. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Gitu. Alaihim nanti kita mengenal. Him, ha gitu. Itu gaib. Ya. Kalau mutakalim huruf N, anna, nahnu gitu. Lidah kita di tengah-tengah lak-lakan. Namun kita tidak akan lengkap ya belajar buku satu ini sedikit-sedikit saja. Jadi lebih ringan kepada kita. Ya, hanya yang pertama saja. Hanya satu orang. Dari mutakalim diwakili oleh anak saya. Dari mukhatab hanya kamu laki-laki dan kamu perempuan. Yang gaib yang kita bicarakan adalah hanya huwa dan hiya. Karena kita baru belajar yang mufrad, yang tunggal. Musanna dan jamak belum kita pelajari. Baik. Ana talibun. Anta talibun. Anti talibatun. Karena ini anti itu perempuan. Anti talibatun. Huwa talibun. Hiya talibatun. Menarik, di dalam bahasa kita juga huruf I dan huruf A itu membedakan laki-laki dan perempuan. Siswa, siswi. Begitu kan? Ya. Ta dan ti. Ta itu untuk laki-laki, ti itu untuk perempuan. Penulisannya dipisah dari isimnya. Lihat, dia dipisah. Ana talibun tidak disambung. Anta
talibun, walaupun T ini bisa nyambung dengan to, tapi penulisan ini harus dipisah. Penulisannya dipisah dari isimnya. Munfasil. Huwa, hiya. Walaupun ya bisa disambung, tapi tidak boleh disambung. Hiya, udah saja cukup. Lalu talibatun. Begitu. Itu disebut dengan munfasil. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang dhamir untuk menunjukkan kepemilikan. Kita sudah belajar mudhof mudhof ilaih ya. Idhofah, buku milik Muhammad. Ditulisnya apa? Kitabu Muhammadin. Kemiripan bahasa Arab dan bahasa kita sebut bendanya dulu, baru pemilik. Ya. Buku Muhammad. Rumah saya. Sama dengan bahasa Arab. Bendanya dulu, kitab Muhammadin. Begitu. Sama persis dengan bahasa kita. Benda dulu, baru pemiliknya yang disebut. Mobil mereka. Mobil saya. Begitu. Bukumu. Nah, untuk yang laki-laki, buku dulu berarti kitab. Ya kan? Kamu laki-laki, kak. Jadi kalau digabung, kita buka. Gitu, kita buka. Itu berarti buku milik kamu laki-laki. Ini dhamir. Ya, kalau tadi dhamir munfasil, ini dhamir muttasil. Kepemilikan. Hanya satu huruf, kaf. Bahasa kita juga kan hanya nyah, gitu kan. Mobil nyah. N-Y-A. Sederhana, sedikit. Bahasa Arab juga demikian. Hanya huruf kaf saja untuk memiliki. Ini disebut dengan dhamir muttasil. Penulisannya digabung. Kitabu ka. Kalau untuk perempuan, huruf kaf juga sama. Kamu, huruf ka, kamu. Gitu. Kitabuki. Ya, untuk perempuan itu i, ya, siswi. Gitu. Karyawan, karyawati. Huruf a dan huruf i. Itu dalam bahasa Arab juga sama. Bukunya dia laki-laki. Ya. Laki-laki, kitabuhu. Nah, ini sering kita dengar ya. Hu berarti muzakkar. Bukunya dia perempuan itu ha. Gitu. Kitabuha. Hanya huruf kaf dan ha. Untuk yang tunggal, ka, ki, hu, ha. Gitu. Kalau jamak nanti kum. Huruf kaf sama tapi jamak pakai menderung. Kum. Assalamu alaikum. Nah, kum itu berarti dhamir. Dhamir untuk semua. Gitu. Keselamatan bagi semua. Alaikum. Gitu. Kalau keselamatan bagi kamu. Alaika. Itu karena satu orang. Keselamatan bagi kamu perempuan. Alaiki. Kalau keselamatan bagi kalian semua, alaikum, gitu. Itu bahasa Arab begitu. Ini disebut dengan dhamir muttasil. Di akhir kalimat digabungkan penulisannya. Sekarang yang mutakalim itu hanya huruf ya. Ini disebut dengan ya mutakalim. Huruf ya yang menunjukkan orang pertama yang berbicara. Sama, kitabu ditambah ya, jadi menjadi kitabi. Ya. Karena supaya efisien, tidak kitabui, itu agak melingkar ya. Langsung aja u-nya menjadi i. Kitabi, ini khusus untuk ya mutakalim menjadi i semua untuk mengimbangi bunyi y, bunyi ya. Kitabi gitu. Berarti menunjukkan kepemilikan orang pertama. Buku saya, bukuku gitu. Dalam bahasa kita bukuku huruf ya sedikit kan? Bukunya, bukumu gitu. Jadi di sini juga kebanyakan hanya satu huruf kecuali h yang ini ya, untuk yang ini. Kelima. Itu disebut dengan dhamir untuk kepemilikan. Ka itu berarti kamu, ka ya, kamu laki-laki, ki itu kamu perempuan, hu itu dia
laki-laki, ha itu dia perempuan, ya itu berarti saya. Misalkan ismun. Ismun itu nama. Kalau namamu berarti ismu ka. Yang ini ismu ki. Ini ismu hu. Ini ismu ha. Ini ismi. Karena ada ya mutakalim. Silakan dicoba yang ini apa? Baitu ka. Tadinya un jadi u. Baitu ka. Rumahmu. Baitu ki. Rumahmu perempuan. Baitu hu. Rumah dia laki-laki. Baitu ha. Rumahnya dia perempuan. Nah ini berarti u-nya tarik jadi jer. Baiti. Sering dengar kan? Baiti jannati. Rumahku. Jannati. Surgaku. Darrojatu. Ada tak marbuto. Kita rubah menjadi tak biasa. Darrojatuka. Gitu. Sepeda milik engkau. Laki-laki. Darrojatuki. Sepeda milik engkau perempuan. Darrojatuhu. Sepedanya dia laki-laki. Darrojatuha. Sepedanya dia perempuan. Darrojati. Sepeda milikku. Ya, hanya begitu saja ya. Dhamir muttasil. Tambahkan ka, tambahkan hu, tambahkan ya untuk orang tunggal. Kitabun, kitabuka, kitabuki, kitabuhu, kitabuha, kitabi gitu. Jadi lihat saja pemiliknya siapa? Oh ada huruf ya berarti saya. Pemiliknya siapa? Ha. Ha itu pembacaannya agak berat. Ha. Oh berarti orang ketiga nih. Gitu. Hu, ki, ka. Ringan berarti ini mukhotob yang kita ajak bicara. Kita langsung lihat di bukunya halaman 54 ada percakapan ya. Kita membaca Arab gundul di sini. Silakan simak dari pelajaran pertama sehingga tidak akan tersandung pembacaan, akan lebih gampang. Percakapan antara Hamid dan Muhammad. Hamid sekarang, man anta? Siapa engkau? Dhamir. Ya, dhamir laki-laki, anta. Kalau perempuan, anti, siswa, siswi. Man anta? Siapa engkau? Karena dia bicara pada Muhammad. Kalau dia bicara pada Aisyah, maka tidak akan man anta, tapi man anti. Gitu. Muhammad mereply ya, membalas ana. Nah, ini dhamir. Ana saya talibun. Siswa bil jamiati di universitas ya, atau mahasiswi atau mahasiswa lah. Bi ini artinya adalah di ya, di universitas. Bisa di dalam. Bil jamiati di universitas, belajar di universitas. Bil matbahi di dalam dapur. Itu bi itu bisa. Hamid a anta talibun jadidun? Apakah engkau siswa baru? Ya. Sambil mengingat pelajaran sebelumnya, a itu adalah huruf istifham untuk bertanya. Anta. Talibun jadidun. Siswa yang baru. Berarti ini nat untuk talibun. Un dan un. Tidak ada al, tidak ada al. Ingat ya. Kita akan terus ingat-ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya biar tidak lupa. Naam. Betul. Harful jawab. Huruf untuk menjawab. Naam. Ana, saya, talibun, jadidun. Ana, kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Talibun, khabar. Jadidun, nat. Min aina anta? Dari mana asalnya engkau? Ana, saya, minal hindi. Saya dari India. Kedudukannya, ana, mubtada. Khabarnya, dua ini. Sibhul jumlah khabar. Jarun wa majrurun sibhul jumlah khabar. Terdiri dari harf jar, isim, majrur. Mubtada, lalu
sibhul jumlah khobar. Jarun wa majrurun sibhul jumlah khobar. Itu istilahnya. Masmuka, siapa nama engkau? Ingat, ini dhamir muttasil. Masmuka, siapa nama engkau? Mudhof, mudhof filehi, kepemilikan. Siapa nama engkau? Namanya engkau. Ismi Muhammad. Namaku Muhammad. Ismi Muhammad. Gitu. Ismi Muhammad kalau kita bongkar, ismun itu sebagai mubtada. Khobarnya mana? Apakah ini? Bukan. Ismu jadi ismi, ya. Ismun jadi ismu, tapi karena ada ya jadi ismi. Ismun itu mubtada, wa huwa mudhof. Dia pun bertindak sebagai mudhof. Ya mutakalim mudhof ilaih. Ya. Ingat, sebagai pemilik. Disandarkan ke ismun, itu pemilik dari ismun. Ini mudhof idhofah yang dimiliki mudhof ilaih. Begitu. Mubtada wa huwa mudhof, ya mutakalim mudhof ilaih. Sekarang khobarnya karena ismiyah, jumlah ismiyah perlu khobar. Khobarnya adalah Muhammadun. Itu khobar. Mubtada wa huwa mudhof, mudhof ilaih, khobar. Lanjut. Waman hadzal fatal ladzi ma'aka. Dan siapa pemuda ini yang bersama engkau, ya. Pemuda ma'a itu bersama. Dorof itu. Ya. Fata itu yang ini kata-kata baru ya. Waman hadzal fata, pemuda, ya, yang fellow. Waman hadzal ladzi ma'aka. Siapa hadzal? Nah, kalau ada ismu isyarah, ada hadza, ada hadhihi, ada zalika, ada tilka, ada alif lam. Oh, ini pasti badal, menerangkan ini. Menerangkan ini. Waman hadzal fata. Ya. Siapa pemuda ini? Berarti ini bazal. Fata. Alladzi ma'aka. Isim mausul. Isim mausul. Silatul mausul. Ya. Pelajaran ke-9 tentang isim mausul. Ma'aka, bersama engkau. Domir bisa juga selain mudhof ilaih bisa disandingkan dengan ma'a, dengan dorof. Ya, jadi dorof mudhof ilaihi. Domir itu bisa disandingkan kepada isim, kepada huruf, kepada fi'il. Ya, ini huruf dorof bisa disandingkan. Huwa jamili. Dia rekan saya. Teman sekelas bisa zamili. Ya. Ahuwa ayudon minal hindi. Apakah ia ayudon juga minal hindi dari India? La huwa minal yabani. Dari sini kita tidak menyebut nama kan? Selalu huwa. Karena kita pakai dhamir. Karena Muhammad dan Hamid tahu siapa yang dibicarakan. Sehingga tidak usah menggunakan nama. Kita juga sering bercakap-cakap sehari-hari tidak menyebutkan nama orang. La huwa minal yabani. Tidak, dia dari Jepang. Masmuhu. Ya. Siapa nama dia? Nah, kita tahu yang dibicarakan adalah laki-laki. Kenapa? Karena dhamir yang dipakai adalah hu. Kalau yang dibicarakan perempuan pasti pakai ha, pakai alif. Itu uniknya bahasa Arab. Ya. Ada ha aja. Oh, berarti yang mereka bicarakan perempuan. Tapi kalau ha gini, oh berarti yang dibicarakan mereka itu adalah seorang laki-laki. Dijawab oleh Muhammad, ismuhu Hamzah. Benar saja, laki-laki. Ya, ismuhu Hamzah. Ini di sini penting penulisan dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena tak marbuto ciri khas perempuan. Tapi domirnya laki-laki. Itu. Memang Hamzah itu kan laki-laki. Ya. Pengecualian lah beberapa nama. Ma lugotuka. Apa namamu ya Muhammad? Apa bahasamu ya Muhammad?
Apa bahasamu ya Muhammad? Ma lughatuka ya Muhammadu. Ini harfun nida ya. Kita sudah belajar di pelajaran sebelumnya, harfun nida berefeknya hanya tadinya dun Muhammadun menjadi ya Muhammadu ya, hanya single. Domahnya satu, tidak domah tain. Itu pengaruh dari ya ya. Begitu. Hamjatu itu nama-nama ini ya, nama-nama yang lain bisa Usamah, bisa Tolhah, ya, dan beberapa nama lain itu nama orang Arab yang pakai tamar butoh meskipun dia laki-laki. Cuman tidak tun, ya, tidak domah tain. Aliyun itu domah tain, tapi kalau yang begini tidak, seperti perempuan saja. Fatimatu, Aisyatu, kayak gitu. Ya. Efeknya apa? Efeknya begini. Kalau Muhammadun mengenal Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Tapi kalau yang begini, asalnya begini, dan nama perempuan, tidak pernah ada kasroh di bawah. Kitabu Hamjata. Ya, bukan Kitabu Hamjati, bukan. Bukunya Hamjah. Tidak akan Kitabu Hamjati. Karena yang begini, nama-nama begini, laki-laki perempuan, asalkan tu, ya, maka tidak mengenal kasroh. Hamjata. Tidak menjadi Hamjati. U-nya berubah memang, tapi tidak menjadi I, tapi menjadi A. Hamjata. Kitabu Hamjata. Kitabu Usamata. Ya, Usamah. Kalau dalam pembicaraan, tanya nggak disebut. Usamah, Hamzah, begitu. Cuman dalam penulisan, nulisnya begini. Kitabu Usamata. Kitabu Tolhata. Begitu. Itu sparing rule aja, cara penulisan aja. Kitabu Fatimata. Ya, perempuan karena kan Fatimah juga sama begini. Fatimah itu asalnya, tidak un. Sehingga apapun isim yang tidak awalnya tidak un, maka tidak mengenal kasroh. Kitabu Zainaba. Nah, walaupun Zainab itu tidak memiliki tak marbutoh, tapi dia perempuan, asalnya bukan Zainabun, tapi Zainabu. Sehingga kalau disandingkan dalam kepemilikan, bukunya Zainab ditulisnya Kitabu Zainaba. Begitu. Apapun nama yang asalnya tidak un, maka dia tidak mengenal kasroh. Kitabu Khadijata. Gitu, Khadijah. Bukunya Khadijah. Dan seterusnya lah. Kita lanjutkan. Tadi Muhammad ditanya, apa bahasamu? Ya Muhammadu. Dijawab, lughati, bahasaku, al-urdiyah, bahasa Urdu. Ya. Lughatun mubtada, ya mutakalim. Lughatun mubtada, wahwa khobar, ya mutakalim. Lughatun mubtada, wahwa mudhof, maksudnya. Ya mutakalim, mudhof ilaih. Begitu. Mana khobarnya? Al-urdiyah. Khobar biasanya tidak ada alif lam, biasanya. Tapi untuk beberapa kasus pakai alif lam. Gitu. Itu tidak masalah, khobar bisa pakai alif lam. Walaupun umumnya tidak ada alif lam. Ya, tapi khobar bisa pakai alif lam. Begitu. Untuk ma'rifah, kita membicarakan benar-benar yang ma'rifah penegasan. Gitu. Urdiyah, al-urdiyah, bahasa itu loh, bahasa Urdu. Jadi pakai al, kebangsaan dan lain-lain itu pakai al. Lughati mubtada wa huwa mudhof, iti ya mutakalim sebagai mudhof ilaih, al-urdiyah khobar. Ya. Bahasa Urdu. Ahia lughatun sahlatun, apakah ia lughatun bahasa sahlatun yang mudah? Begitu. Hia di sini berarti sebagai dhamir ya, dhamir dari lughat. Kenapa hia? Karena lughatun. Lughatun itu kan mu'anas, maka pakainya hia. Ahia lughatun syahlatun, apakah dia bahasa yang mudah? Nat ini. Naam. Hia lughatun sahlatun. Naam.
harful jawab, menjawab A. Di sini silakan analisis. Hiya sebagai apa? Mubtada. Lughatun khobar. Sahlatun nat. Mana man'utnya? Lughatun. Yang diberi sifatnya. Man'ut. Nat, man'ut. Wahamjatu. Ma lughatuhu. Dan hamzah. Apa bahasanya? Begitu. Lughatuhu al-yabaniyah. Bahasanya bahasa Jepang. Ya. Mubtada wa huwa mudhof, hu mudhof ilaihi, al-yabaniyatu khobar. Wahia lughatun so'batun. Dan ia bahasa yang susah. Hiya mubtada, lughatun khobar, so'batun, nat. Tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Tun, tun. Itu. Nat. Ciri khas nat. Ya. Ada yang dibicarakan hamzah dan bahasa. Di sini, karena yang didomirkan hiya, berarti kita yakin bahwa hiya itu adalah ke bahasa. Karena kalau membicarakan hamzah di sini, maka pasti wahua. Itu bahasa Arab begitu. Jadi jelas laki-laki atau perempuan. Kalau kita kan tidak jelas bahasa Indonesia itu. Ya dia pergi, siapa yang pergi itu laki-laki atau perempuan, nggak kebayang. Harus ada tambahan informasi. Tapi dalam bahasa Arab sudah ya. Hiya berarti yang mu'anas yang dibicarakan. Berarti ini membicarakan tentang lughat. Benar saja lughat. Begitu ya. Wahia lughatun shawbah. Begitu. Itu enaknya bahasa Arab itu detail, presisi. Aina abuka ya Muhammad? Di mana abuka? Ayahmu ya Muhammadu. Ya, karena ada harfu nida ya berarti Muhammadu. Ya. Nah, di sini ada kata baru nih, abu. Abu sering kita dengar ya, abu itu adalah ayah. Abi, ayahku. Nah, karena ya mutakalim selalu u jadi i. Abi fil Kuwait. Di Kuwait. Ayahku di Kuwait. Huwa tobibun syahirun. Dia tobibun, dokter, syahirun, terkenal. Ya. Abu pakai wau, tapi ketika abi waunya hilang. Sebetulnya abu itu tidak ada wau sebetulnya. Nanti kita bahas. Kita lihat sini lugoti al-urdiyati. Mubtada wa huwa mudhof, ya mutakalim sebagai mudhof ilaih, al-urdiyah berarti khobar. Khobar bisa pakai alif lam, walaupun biasanya umumnya tidak. Hiya lughatun syahlatun. Ia mubtada, lughatun khobar, sahlatun nat. Man'utnya mana? Lughatun. Nah, abu ini asalnya dari abun. Ayah tuh abun, nggak ada wau. Ya. Tapi uniknya, ya, ketika disandingkan dengan dhamir abuka, tiba-tiba muncul wau. Abuki, ayahmu perempuan. Abuhu, ayahnya dia. Abuha, ayahnya dia. Abuna, ayahnya kami. Gitu. Ini na itu kami. Ini ciri khas dari abun. Ya, ada 5 isim yang 5 istilahnya. Isim yang 5 salah satunya abun, yang kedua adalah akhun, saudara laki-laki. Ya. Dalam bahasa Arab hampir selalu ada pengecualian. Hampir ada selalu yang unik. Sehingga ya tinggal kita terima saja. Sparing rule-nya demikian. Kalau abun menjadi abu ya. Hanya 5, isim yang 5. Yang kedua yang akan dikenalkan adalah akhun. Akhuka, ya, muncul aja wawunya. Akhuki, akhuhu, akhuha, akhuna, akhi gitu. Sering dengar kan ya akhi, artinya hei saudaraku, hei saudaraku. Tapi ini saudara laki-laki ya. Ya ukhti, saudara perempuan gitu. Akhun itu laki-laki.
Ukhtun itu perempuan, sehingga jadi ukhti. Akhwat gitu. Ikhwan itu dari situ. Ya, dari akhun, saudara laki-laki. Lanjutkan. Wa aina ummuka, dan di mana ibumu? Ka, mudhof mudhof ilahi. Domir muttasil. Hiya aidon, dia juga fil Kuwait, di Kuwait. Ma'a abi, bersama abi, mudhof mudhof ilaih, ayahku. Hiya mudarrisatun hunaka, dia mudarrisatun, guru, hunaka, di sana. Ya, dia berarti sedang membicarakan siapa? Membicarakan hiya. Hiya itu ke siapa? Ke ibu, gitu. Walaupun di sini ada abi, tidak membicarakan abi, tapi dia sedang membicarakan ummu, ya, ibu. Karena yang dipakai adalah hiya, berarti sedang membicarakan ibu. Azahabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu. Azahabta, zahaba itu pergi, tak itu kamu. Nah, ini ada lagi mudhof, ya, mudhof dalam fi'il pakai tak. Dikit-dikit aja dikenalkan, tidak langsung, karena kalau langsung otomatis pusing. Azahabta, apakah engkau pergi? Ilal Kuwait ya Muhammad, menuju Kuwait, hai Muhammad. Naam, dahabtu. Ya, saya pergi. Gitu. Kalau kamu pergi, tinggal dahabta. Kalau saya pergi, zahabtu. Nah, itu. Bahasa Arab begitu. Ta dan tu itu untuk fi'il, domir. Kata gantinya, ta itu untuk kamu. Kalau perempuan berarti apa? Azahabti. Gitu. A dan I selalu gitu. Pakai huruf ta itu untuk fi'il, untuk pekerjaan. Pergi, duduk, gitu ya. Jalasta, jalasti, jalastu, duduk, gitu. Wa jamiluka aina abuhu, dan temanmu, rekanmu, aina abuhu, di mana abuhu, ayahnya. Abuhu fil Yabani, ayah dia di Jepang. Huwa tajirun kabirun, dia pedagang yang besar. Abuhu, abun sebagai mubtada, wa huwa mudhof, hu itu pemilik, berarti mudhof ilaihi. Fil Yabani itu sebagai khobar, berbentuk sibhul jumlah khobar. Jarun wa majrurun sibhul jumlah khobar. Huwa mubtada, tajirun khobar, kabirun nat. Kita sudah belajar ini ya tadi, kitabun tambahu jadi kitabuhu, kitabuha, kitabuka, kitabuki, kitabi, kitabuna, buku kita semua. Nah, kalau dalam fi'il, huwa ditambah dahaba, ya, yang perginya laki-laki menjadi dahaba. Ya, dahaba itu dalam bahasa Arab, maksudnya dalam bahasa Arab itu pekerjaan itu kalau kamus ya menulisnya itu selalu huwa, selalu dia. Misalkan ada kataba, berarti menulis kan? Berarti yang menulisnya siapa? Dia, gitu. Jadi dalam bahasa Arab selalu diinformasikan siapa yang melakukan pekerjaan itu. Misalkan dahaba, langsung tahu, oh berarti ada laki-laki nih yang pergi. Kalau untuk perempuan, dahabat, ya, muncul huruf T, tapi mati. Dahabat, itu perempuan. Ya, tak tahu tanis disebut. Tak yang menunjukkan keberadaan perempuan. Tak yang dimatikan. Dahabat. Kalau kamu tetap pakai tak, tapi taknya hidup. Anta, dahabta. Anti, dahabti. Antum, dahabtum. Begitu. Pekerjaan tuh pakai tak. Ana, dahabtu. Gitu. Saya, dahabtu. Gitu. Ini yang 5 ini ciri khasnya pakai tak. Ya. Dari yang kelima 4 pakai tak. Dahabat, oh berarti perempuan. Dia perempuan. Dahabta, kamu. Dahabti, dahabtu, saya. Begitu. Dahaba, tidak ada tak, tapi mana pelakunya?
disebutnya mustatir. Ya. Nahnu dahabna, ini kalau untuk jamak ya pakai na, kitabuna, dahabna. Kalau tunggal tak. Domirnya ini disebut domir mustatir. Kalau ini kan domirnya jelas, ada huruf ta, ada huruf na, ini domir kan. Domir itu kata ganti yang dimasukkan, domir mutasil dimasukkan ke dalam kalimat, ke dalam kata dahaba tambah tak, dimasukkan taknya. Kalau yang ini mana? Disebutnya domir mustatir. Domir yang tidak muncul, ya, yang tersembunyi, mustatir, tersembunyi. Takdiruhu huwa. Namun kita tahu, kita pertimbangkan, pasti itu huwa. Takdiruhu huwa. Domir mutasir, takdiruhu huwa. Begitu. Kita estimasi, kita perkirakan, pasti huwa. Begitu. Ya. Dahaba. Yang ini disebut dengan domir barij. Barij itu jelas, muncul. Gitu. Ya. Domir dohir. Ada yang ngomong demikian. Dohir, karena ada. Gitu. Kalau yang ini mustatir. Mana domirnya? Mustatir. Tersembunyi domirnya. Takdiruhu huwa. Tapi kita yakin ini adalah huwa. Lanjut ya. Alaka akhun ya Muhammad. Apakah laka itu memiliki ya? Alaka akhun. Apakah engkau memiliki akhun, saudara laki-laki ya Muhammad? Jadi kalau mau nanya milik itu alaka akhun ya, manusia ini akhun. Ya. Saudara laki-laki ya Muhammad, hai Muhammad, na'am, li. Nah, li itu saya memiliki. Na'am, li, saya punya. Akhun, seorang saudara. Wahidun, satu. Ya. Ismuhu, nama dia laki-laki, karena akhun laki-laki. Ya. Kalau perempuan, ukhtun. Ismuhu, nama dia laki-laki, Usama, namanya Usama. Wahua, dan dia, ma'i, bersama saya, huna, di sini. Fil Madinah, ya, di kota. Fil Madinat, di sini. Fil Madinatil Munawwaroh, disambung ke sini, di Madinah Munawwaroh, di kota Madinah yang bercahaya. Madinah Munawwaroh itu nama keagungan dari Rasulullah SAW kepada kota Madinah. Madinah Munawwaroh. Fi, karena ada fi, maka ti ya. Fil Madinati. Nah, al Munawwaroti. Nah, karena ini ini nat dari al Madinah. Fil Madinatil Munawwaroti. Di Madinah yang bercahaya. Ini nat. Nat itu kalau ada al, muncul al. Ujungnya ti, maka di sini juga ti. Itu nat ya, ciri khas nat. Kenapa al Madinati? Karena ada fi, ada harf jar. Maka ketika ada harf jar, ism majrur. Fil Madinatil Munawwaroti. Wa li, dan li, saya memiliki. Ukhtun, saudara perempuan. Wahidatun, satu. Laki-laki wahidun, perempuan wahidatun. Ismuha, namanya Zainabu, Zainab. Wahia, dan dia, fil Irak. Ma'a zaujiha, di Irak bersama zauji, suaminya. Mudof filehi. Domirnya ha, berarti perempuan. Zauzuha, ya, zauzuha, suaminya muhandis, insinyur. Begitu. Kenapa zaujiha di sini? Kenapa zauzuha? Zaujiha karena ada ma'a. Ya, ada ma'a. Hadirnya dorof, mudof filehi. Zauji jadinya. Kalau tidak ada, setelah titik, berarti tidak ada apa-apa di depannya. Kembali kepada kata dasar, marfu, zauzu. A'indaka sayaratu, a'indaka, apakah engkau memiliki, ka, a'indaka sayaratun, mobil, ya akhi, hei saudaraku, ya. A'indaka sayaratun, ya akhi, apakah engkau memiliki mobil, ya saudaraku? Kalau
memiliki tapi ininya akil ya, manusia begitu, maka la memilikinya. Tapi kalau benda mati inda. Ya, aindaka sayyaratu ya akhi? Aindaka sayyaratun ya akhi? Apakah engkau memiliki mobil, hai saudaraku? La, tidak. Ma indi. Nah, ini untuk bukan. Saya tidak memiliki, ya. Kalau memiliki indi saya rotun, saya memiliki mobil. Tapi kalau saya tidak memiliki mobil, ma indi saya rotun. Ya, nafinya di sini, di depan dituliskannya. Kalau la ini harful jawab untuk a, dia menjawab tidak atau tidak gitu. Aindaka, apakah kau punya? Tidak, saya tidak punya. Tidak, saya tidak punya gitu. Ma ini untuk menafikan kepemilikan. Ma indi, saya tidak punya. Saya rotun, mobil. Indi, saya memiliki. Darrojatun, sepeda. Hamzah. Indahu, saya rotun. Hamzah, yang memiliki mobil. Indahu, dia memiliki mobil. Saya rotun. Hamzah, yang memiliki mobil. Ini bukan mobil saya, gitu. Saya mah sepeda, Hamzah tuh yang punya mobil mah. Dhamir munfasil kita sudah tahu, huwa hiya anta anti ana nahnu, yang muncul di pelajaran sekarang. Bisa dhamir itu ditempelkan kepada fi'il, dahabat, dahabta, dahabti, dahabtu, dahabna. Bisa juga dhamir itu juga ditempelkan ke dalam isim, ya, menjadi apa? Mudhof, mudhof ilaih, kitabuhu, kepemilikan. Kitabuha, kitabuka, kitabuki, kitabi, kitabuna. Bisa juga dhamir itu ditempelkan ke dalam huruf, ya, huruf jar, lahu, laha, laka, laki, li, lana. Milikku, miliknya, milikmu, milikmu, milikku, milik kami. Kepadamu, kepada dia, kepadamu, kepadamu, kepada saya, kepada kami, gitu. Huruf li dimasukkan jadi la, ya. Ini supaya enak saja. Kalau lihu kan nggak enak. Lihu jadi lahu yang paling enak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, itu berarti itu ada domir yang dimasukkan ke dalam huruf. Ya. Nah, lalu selain ke habjar juga ke dorof juga bisa. Ma'ahu, ma'aha, ma'aka bersama, ma'aki bersamamu, ma'i bersamaku, ma'ana bersama kami. Ya. Indahu, indaha gitu. Jadi cuma tempel-tempel aja lah. Ya. Untuk isim, untuk huruf, ya, itu yang dipakai adalah ini, hu, ha, ka, ki. Untuk fiil beda lagi. Tau tanisi, ada ta, dan seterusnya. Nanti di pelajaran yang akan datang akan muncul sendiri. Inda. Baik. An, ya, huruf lain. Khalidun yatahaddatsu an nafsihi. An itu bisa tentang. Khalid sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Atau juga an bisa dari. Baiti rumahku, ba'idun, jauh. Anil masjidi. An, ya, dari masjid. Itu an bisa pakai. Ya. Sering dengar an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah. Itu dalam hadis begitu. An, diawali dengan an. Itu artinya dari. Ya. Ma'a Ahmadu jalisun. Ma'a Khalidin. Bersama Khalidin. Dorof. Mudhof ilaih. Jadi in. Tidak ma'a Khalidun. Ma'a Khalidin. Ma'i bersamaku. Sodiqun. Ya, teman. Sekarang bi. Huwa bil jami'ati. Dia di universitas. Hiya bil matbahi. Dia di dalam dapur. Bisa di dalam. Itu bi. Lanjutkan sedikit lagi. Alaka akhun ya Muhammad.
Oke, ini yang tadi ya. Silakan dicoba lagi, dibaca lagi. Nanti cocokkan dengan jawabannya. Silakan di-pause dulu. Baik. Ma'a juga bisa diartikan kepemilikan. Tapi untuk yang di luar, ya. Ma'ana kitabun, ma'ana kitabun. Gitu. Kami memiliki buku. Gitu. Bersama kami buku. Nah, gitulah, gitu ya. Artinya ya kami punya buku. Tapi kalau misalkan yang nempel, misalkan hidung itu kan tidak terpisah, ya. Maka jangan pakai ma'a. Dia memiliki hidung, berarti lahu anfun. Gitu. Lahu anfun. Gitu. Dia memiliki, jangan ma'ahu anfun, jangan. Karena nempel dengan dirinya. Gitu. Kalau buku kan tidak nempel. Dimiliki tapi tidak nempel. Ma'a itu bisa dipakai juga. Nanti dalam berbagai kata mararuncu lah yang seperti ini. Yuk belajar menyusun kata ya. Mas Muka. Silakan dijawab. Nama saya Yasir. Berarti bahasa Arabnya apa? Mas Muka. Ismi Yasir. Nama saya Yasir. Yang ini. Silakan. Jawabnya adalah saya dari Yaman. Jadi bagaimana? Ya. Min aina anta. Dari mana engkau? Gitu. Jawabnya ana minal Yamani. Dari Yaman. Ma, ya, silakan. Bahasaku bahasa Arab. Berarti ma lughatuka. Lughatil arabiyatu. Lughatun mubtada wa huwa mudhof, ya mutakalim sebagai mudhof ilaihi, al arabiyatu sebagai khobar. Yang ini silakan. Jawabannya adalah ayahku di Yaman. Aina abuka? Di mana abu? Ya, ini ya, isim yang 5. Abu muncul waw. Abuka. Ayahmu, abi ayahku fil Yaman, di Yaman. Aina umuka? Jawabnya, ibuku juga di Yaman. Umi aydon juga fil Yaman, di Yaman. Silakan yang ini. Jawabnya adalah ya, saya memiliki saudara laki-laki seorang. Jadi, alaka akhun? Naam, li akhun wahidun. Yang ini jawabnya adalah ya, saya memiliki saudara perempuan seorang. Silakan. Alaka ukhtun? Naam, li ukhtun wahidatun. Tun. Yang ini jawabannya tidak, saya tidak punya mobil. Ya. Aindaka sayaratun? La ma indi sayaratun. Kalau memiliki ya yang manusia berarti la. Kalau benda inda. Silakan. Jawabannya ya, saya punya sepeda. Aindaka darrajatun? Naam, indi darrajatun. Nomor 10. Ini jawabannya ya, saya punya pulpen. Aindaka qalamun? Naam, indi qalamun. 11. Aindaka daftarun? La, ma indi daftarun. Baik, nomor 12 dan seterusnya silakan di-pause dulu. Cocokkan, penulisannya cocokkan. Ya, nomor 12. Bukan, dia seorang insinyur. Aabu kata tajirun? La, huwa muhandisun. Yang ini jawabannya dia dari India. Min aina Muhammadun? Huwa minal Hindi. 14. Ma lugatuhu?
Lugotuhul urdiyatu. 15. Aina abuhu? Abuhu fil Kuwait. Wahwa tabibun syahirun. Nomor 16, silahkan. Ibunya juga di Kuwait. Aina ummuhu? Ummuhu aidan fil Kuwait. Ini silakan di pause dulu, nanti cocokkan tulisannya. Yuk, nomor 17. Jadinya bagaimana? Dia dari Jepang. Min aina Hamzah? Huwa minal Yabani. Ma lugotuhu? Bahasanya dari Jepang. Lugotuhu al-Yabaniyatu. Aina abuhu? Di mana ayahnya? Ayahnya di Jepang, bukan ibunya ini. Ayahnya di Jepang. Abuhu fil Yabani, ya, ayahnya. Karena hu bukan ha. Ada salah ketik, maaf. Ini Aina Zainabu? Di mana Zainab? Hiya fil Iraq. Hiya karena Zainab. Aina zaujuha? Di mana suaminya? Huwa aydan fil Iraq. Dia juga di Irak. A zaujuha mudarisun? Apakah suaminya guru? Bukan, suaminya adalah insinyur. Berarti la, ya. Zaujuha muhandisun.